Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di tahun ini saya buat video lagi. Dulu saya di tahun 2019 saya buat video ya teman-teman ya. Buat video seperti ini teman-teman. Nah, yang tentang mengenai Songgo 3 dan Songgo 1, Songgo 2 ya. Mitosnya ya teman-teman ya. Nah, waktu itu musim buah sangat trek sekali, sama seperti saat ini teman-teman ya. Sama seperti saat ini, percis sekali seperti saat ini. Buah kosong aja semua teman-teman, seperti ini. Nggak ada buah sawit ya, cuma pelepahnya saja yang banyak. Nah, dan video itu viral sampai sekarang. Banyak pro dan kontranya teman-teman. Tidak masalah, soal pro dan kontra itu tergantung pendapat masing-masing, tergantung pengalaman masing-masing. Silahkan komen saja di kolom komentar. Nah, saya buat video lagi tahun ini untuk penanda teman-teman, bahwa tahun ini trek parah, trek panjang, trek sempurna. Pokoknya yang ada ansuran seperti saya, pening pokoknya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman lagi. Saya dalam bertani sawit selama ya saya hitung ya sekitar 22 tahun ya teman-teman ya. Karena saya bertani sawit ini mulai saya sekolah ya teman-teman ya. Mulai saya sekolah teman-teman ya. Saya bertani sawit ya. Nah, untuk ini saya cuma sekedar berbagi pengalaman saja ya. Teman-teman berpengalaman saja. Mungkin yang ada pengalaman lebih ya silahkan tuang di kolom komentar saja ya. Saya tidak akan memperdebatkan itu karena pengalaman orang masing-masing ada teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemungkinan ya teman-teman ya, kemungkinan kita lihat di tahun ini ya teman-teman, kalau trek ada kemarau ya, karena tahun kemarin yang pas saya bikin video itu puncak itu, setelah itu tahun depan ada kemarau ya. Nah, itu setelah tahun 2020, 2021, 2022 puncaknya di tahun 2021 sama 2022 teman-teman. Itu puncaknya sawit teman-teman. Saya ingat 1 hektar teman-teman. Ini terserah percaya atau enggak ya teman-teman ya. Terserah teman-teman percaya atau enggak. Kalau saya dalam panenan 1 bulan, lahan 1 hektar panen 21 hari ya teman-teman ya. 1 bulan lah kita hitung ya. Itu kita tembus 1 hektar tuh bisa 3 ton ya, 3 ton. Nah, itu terserah teman-teman percaya atau enggak. Tapi itu yang saya alami ya selama panenan puncak selama 3 tahun teman-teman. Nah, ini di tahun 2022, 2021, 2023. Kemarin puncak terakhir 2023, masuk 2024 sudah 1 hektarnya cuma dapat 2 ton saja panenan per satu bulan ya teman-teman, 21 hari panen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang di panenan untuk tahun ini 1 hektar cuma 1 ton saja. Nah, sudah menurun dan teman lihat sendiri ya. Oke, kita balik tekannya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sawit itu ya subur bentuknya, tumbuh pelepah semuanya, tapi ndak keluar buah, bahkan bunga jantan pun ndak keluar. Itu terjadi di 2019 2018. Itu terjadi teman-teman. Nah, kemungkinan ini sudah 2 tahun trek ya teman-teman, 2 tahun trek ya. Nah, ini untuk tahun keduanya. Ini malah masuk ke masa musim kemarau. Nanti teman-teman lihat, mungkinan puncaknya nanti ini 2025 sekitar 2027, 2028 nanti kemungkinan ada puncaknya. Tapi dapat kita lihat kalau memang puncak besar biasanya kalau di Kalimantan teman-teman ya, jujur Kalimantan ya, Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan itu kelihatan kalau mau sawit tuh panen puncak ya. Biasanya itu bunga durian banyak, bunga rambutan banyak, pokoknya musim buah ya, buah yang selain sawit ya, musim buah selain sawit ya, selain sawit ya, ingat teman-teman ya, selain sawit, seperti durian, rambutan, kelengkeng ya, terutama ya yang dapat kita lihat itu adalah musim durian, karena kemarin di musim durian, di 3 tahun musim durian di Kalimantan ya teman-teman, 2020, 2021, mulai 2019 itu mulai sudah ada 19, 2020, 2021 itu musim durian ya. Tempat saya itu sampai di tahun 2023 kemarin ya, itu sampai nggak kemakan teman-teman, dijual saja ke kota ya, ke tempat kami, ke Balikpapan ya teman-teman. Kalau data Balikpapan ya dekat IKN ya. Nah, kita jual ke Balikpapan sama Samarinda ya.
duriannya. Nah, itu panen puncak sawit itu luar biasa. Teman-teman bisa lihat, sempat saya itu dapat 3 mobil teman-teman. Hasil 3 tahun ya, hasil 3 tahun saja ya. Sawit saya itu nggak luas, sekitaran 10-an hektar saja ya teman-teman. Kalau mau saya bocorkan ya, 10 hektar saja. Tetapi hasilnya kita dapat 3 mobil. Nah, ini posisi ngansur ya. Ini yang lunas sudah 2, yang satunya kanter belum ya. Ini kita lihat. Kalau kita lolos tahun ini, kemungkinan insya Allah kanter kita bisa lolos ya di musim trek ya. Ini musim trek. Ini ujian buat yang kredit ya teman-teman ya. Tapi tidak masalah, kita kredit unit atau kredit untuk beli tanah itu bagus teman-teman, daripada buat teman-teman untuk poya-poya ya, ke clubbing apa main perempuan tuh jangan. Yang penting hasilnya kita lihat, hasil panen puncak. Yang pasti saya dapat tuh 2 mobil sudah ya. Nggak tahu yang ini kanter ini, insya Allah saya berusaha untuk lolos ya. Kalau memang sawit betul-betul treknya sampai 2 tahun untuk tahun ini, kemungkinan ya kita cari cepekan saja. Karena saya beli mobilnya angkutan teman-teman, bisa aja kita muat batu lah ke IKN sana ya teman-teman ya. Kena IKN atau ikut proyek ya, begitulah. Mungkinan kita cari cepekan lain ya teman-teman. Kemungkinan kalau sawit ini susah, karena sawit saya nggak luas. Sawit saya yang panen tuh cuma 10 hektar dan sisanya masih buah pasir lah teman-teman. Apa buah pasir aja belum ya. Maklum ya teman-teman ya, karena kita kemarin yang lahan baru sekitar 3 hektar baru tanam, dan yang lainnya belum kita beli, yang baru belum kita buka. Tapi ya kemungkinan kalau lolos tahun ini ya alhamdulillah kita akan lolos, karena nanti ada panen puncak teman-teman. Jangan ragu dan jangan bimbang, siap-siap saja di tahun ini. Yang penting ini ya teman-teman, sebelum teman-teman melakukan pemupukan, teman-teman harus itu tadi pruning, semprot. Ini saya posisi nyemprot ini teman-teman ya, posisi nyemprot dulu. Habis itu kalau nanti masuk musim hujan, setelah pruning selesai, nanti kita akan drop pupuk 1 pohon 5 kg. Kemarin kita mupuk pakai kapur 5 kg 1 pohon. Tapi untuk tahun ini untuk pemupukan, teman-teman mungkin bisa lihat video nanti kalau saya pas pemupukan, bagaimana saya proses pemupukannya. Nanti teman-teman bisa lihat, karena untuk tahun ini saya akan melakukan pemupukan sendiri ya. Kenapa saya 2 tahun ya, 2 tahun saya lepas pemupukan untuk pemupukan, karena waktu saya tidak sempat, karena buka lahan yang baru kemarin di 2023, 2 kali pemupukan ya. 2 kali pemupukan saya nggak lakukan sendiri, saya suruh anggota saya teman-teman. Tapi ya hasilnya ya nggak, ya mungkin teknik pemupukannya beda teman-teman, teknik pemupukannya beda. Karena dalam kita proses pemupukan ini teman-teman, pemupukan sawit ini kita harus tahu tekniknya, tahu caranya teman-teman, agar hasilnya bagus. Bukan sekedar kita hambur saja keliling pohon, tidak teman-teman ya. Itu ada triknya masing-masing ya, ada caranya masing-masing. Mungkin saya nanti akan bongkar caranya, sekedar buat berbagi pengalaman saja. Tapi teman-teman bukan menggurui teman-teman ya, ingat itu. Nanti marah-marah ke saya, nanti sok pintar lah, sok apalah ya. Tidak apa-apa teman-teman, saya sekedar berbagi pengalaman saja buat teman-teman semua, agar sama-sama sukses, sama-sama banyak duit, sama-sama dalam pertanian. Jangan malu jadi petani teman-teman ya, khususnya petani sawit ya, jangan malu. Petani apa aja sebenarnya, kalau ditekuni itu hasilnya bagus. Yang penting tahu ilmunya berdasarkan pengalaman. Kita nggak bisa belajar dari teori-teori di sekolah, nggak bisa teman-teman. Semua ada triknya. Kalau mau hasil sawit tuh, hasil pertanian tuh banyak, itu berdasarkan pengalaman semua teman-teman. Kalau kita belajar dari pendidikan itu sekedar teorinya saja, sekedar dasarnya. Setelah itu kita uji ilmu kita di sekolah, misalnya sekolah pertanian, itu nanti kita uji di lapangannya. Itu pasti beda dengan teorinya, banyak yang berbeda teman-teman. Kenapa saya katakan berbeda itu? Karena faktornya adalah kontur tanah, cuaca, tempat, dan lokasi. Karena setiap tanah itu kesuburannya beda-beda ya. Itu dia teman-teman ya, ingat. Dan saya bagi pengalaman ini teman-teman, jangan langsung praktekkan yang banyak, yang sedikit dulu. Karena mungkin lahan teman-teman beda dengan lahan saya, tingkat kesuburannya ya. Ingat. Oke teman-teman, ini sekedar berbagi pengalaman saja. Mungkin kalau ada pengalaman yang sama atau berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Tidak apa-apa teman-teman, kita berbagi pengalaman tuh lebih bagus. Lebih baik kita itu berbagi pengalaman daripada menghujat orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.